Halo Sobat Rumpis, masih balik lagi ya bersama dengan Dika. Tapi di sini Dika nggak sendirian. Dika udah ditemenin sama Vira. Halo Vira. Halo Halo, Dika, kita halo lagi ya. iya salam kenal juga ya. Oke, tadi kan udah sempat ditampilin ya di Iya, di video profil singkat tadi ya dari mm-mm. Vira. Itu aktif banget di kedutaan. Iya kedutaan. Sebenarnya aku pengen tahu dulu nih, kenapa Vira ini tertarik buat aktif di kedutaan seperti itu? Sebenarnya pertamanya iseng ya Dika ya. Pertamanya iseng karena itu waktu itu COVID dan aku tuh orangnya kalau misalkan setahun gak ada prestasi tuh rasanya gatel gitu. Rasanya Oh, gatel. Terus habis itu setelah COVID udah mulai reda, coba apa ya prestasi apa ya, kita mengulik yang lebih baru, pengen cari pengalaman yang baru. Nah lewatlah itu, yang pertama adalah Miss Jawa Tengah 2025 dan alhamdulillahnya sampai top 19 yang gitu. pertama banget berarti Miss Jawa Iya Tengah itu betul ya? betul. Oke, dan juga aku mau tahu dong selain apa ya tadi itu kan sempat dikenalin juga kalau kalau Vira ini Iya Vira ini aktif juga sebagai penyanyi di iya tempat-tempat betul. wisata dan juga keren banget loh. Keren banget teman-teman, Vira ini pendengarnya itu bukan cuma dari warga lokal tetapi juga warga negara asing. Kalau boleh tahu sejak kapan tertarik dengan dunia menyanyi ini? Kalau entertain aku pasti dari kecil. Dari kecil? Dari Dari kecil. kecil. Dari SD kelas 1 itu udah suka nyanyi. Oh, dari SD kelas Iya, satu ya? kebetulan juga orang tua aku tuh orang entertain. Nah, sewa-sewa sound system gitu loh. Nah, kayak gitu kan pasti Oh. bisa nyanyi ya, kita nyanyi sendiri di rumah Heeh. gitu kan. Sering denger juga kalau misalkan lagi cek sound kayak gitu. Nah, akhirnya pas pertama kali nyanyi itu teman-teman kayak suara kamu lagi juga. Coba deh diterusin, diulik lagi. Akhirnya sampai sekarang. Suaranya enak gitu ya kata teman-teman. Iya, enak. Dan juga aku mau tahu dong, tadi kan juga aku sempat ngenalin banyak banget Vera ini keaktifannya itu banyak banget. Kenapa Kenapa berani untuk ambil keaktifan sebanyak itu padahal kan kamu juga sebagai seorang mahasiswa. Kita kan tahu Iya, sendiri ya teman-teman. Kalau mahasiswa itu kesibukannya luar biasa. Selain dari tugas dan juga pasti kan kuliah pulang pergi pagi pulang iya sore. Kenapa betul. berani buat ambil resiko untuk aktif di berbagai kegiatan itu? Pastinya kita juga mencari pengalaman ya. Hmm. Pengalaman karena pengalaman hidup itu adalah guru yang paling berarti bagi Mm-mm. kita. Gitu. Terus setelah aktif dari sekian banyak kegiatan, Mm-mm. ada nggak manfaat yang kamu rasain di sini? Pasti banyak banget. Yang pertama benefitnya itu relasi. Mm-mm. Relasi yang mana itu sempit akhirnya melebar. Mm-mm. Waktu itu aku bener-bener waktu COVID tuh kayak teman-teman aku ya itu aja. Tapi teman-teman aku itu juga mereka nggak aktif gitu. Akhirnya aku terdorong buat aktif. Nah teman-temanku tuh ngikut. Oh, si Vira aktif, ikut yuk. Gimana sih caranya? Seperti itu. Akhirnya Oke. selain itu relasinya juga kita mendapat pengalaman baru, ilmu baru di orang-orang yang sangat hebat ya pastinya ya. Berarti Apalagi selain keaktifan itu juga mempengaruhi teman-teman iya juga ya betul buat betul ikut aktif banget. ya. Iya betul banget. Terus kalau boleh tahu ya sekarang ini buat yang sekarang banget ini ya, kegiatan kamu ini ngapain aja selain kuliah dan juga pastikan kalau kedutaan itu kan nggak Iya. setiap hari Iya ada iya iya. dan juga kalau misalkan nyanyi itu kan juga nggak mungkin tiap hari Iya tiap dong. hari. Nah selain dari itu kegiatan kamu ngapain aja nih? Sebenarnya banyak ya. Yang pertama juga kedutaan tuh pasti aktif, ada Mm-mm, sosialisasi, ada mm-mm, 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 proker-proker. mm-mm. Terus aku juga ngurusin UKM. Kebetulan aku ketua juga Oh yes, di ketua UKM apa? karate. Karate itu hati-hati Iya. jangan macam-macam sama Vira. Nanti kalau macam-macam bisa di hiya hiya. Oke, aku apa ya? Kita kan tahu ya, kalau misalkan aku tuh juga sering banget ngerasain kadang tuh aku malas banget buat aktif kegiatan di luar kampus. Kadang tuh malas banget. Dan juga pasti teman-teman yang lain itu juga ngerasain hal yang sama. Kalau udah kuliah tuh ya udah capek, rasanya capek, pengen Iya. buru-buru pulang, pengen buru-buru tidur atau juga sosial energinya tuh habis kalau bahasa anak sekarang. Iya Mereka tuh betul. sok-sokan introvert gitu. Iya Padahal mereka betul. capek aja sebenarnya. Iya. Ada gak sih tips dari Vira ini buat teman-teman semuanya biar mereka tuh mau aktif dan bisa aktif? Kalau buat aktif, yang pertama kita harus menggali potensi diri ya. Hmm. Kita tahu diri kita sendiri, kita pahami minat bakat kita apa, potensi apa, lalu kita kembangkan dan cari lingkungan gitu. Kalau untuk yang sebenarnya itu pilihan sih, mau aktif atau pasif gitu. Yang penting kita mampu mengenali diri sendiri terlebih dahulu.
Oke, berarti yang pertama harus bisa buat mengenali diri Iya sendiri ya. betul. Tapi kalau misalkan nih ketika apalagi di usia-usia kita ya kan, Mm-mm. usia-usia bergaul banget, Mm-mm. pengennya tuh punya banyak banget teman, tapi pengennya berteman itu bukan dalam artian yang memikirkan sesuatu yang berat. Iya. Tapi ya udah pengen ngopi, pengen Iya. nongkrong, pengen main gitu. Nah, bisa nggak sih kita itu mengesampingkan pikiran itu? Maksudnya ya udah kita harus fokus sama tujuan kita buat aktif gitu loh. Kalau ada tips dari kamu ada nggak? Sebenarnya kalau mau nongkrong, kita mau healing itu pilihan juga ya, karena kita harus diimbangi, walaupun kita banyak kegiatan tuh harus diimbangi. Cuman jangan terlalu larut dengan hal-hal seperti itu. Lebih baik mencari hal-hal yang positif Oke. gitu. Terus aku juga penasaran deh, kan kamu seorang mahasiswa, kan kita juga tahu lah. Tadi aku juga udah sempat bilang kalau mahasiswa tuh kesibukannya luar biasa banget. Iya, Bang. Tugas, UAS, Iya UTS, betul belum lagi banget, project-project project, dan lain sebagainya betul. kan. Gimana tipsnya supaya apa ya kita tuh bisa tetap aktif berkegiatan Mm-mm. meskipun sorry keselak dikit meskipun punya kesibukan gitu, Aktif kegiatan meskipun punya kita harus kesibukan. kita harus manajemen waktu. Yang pertama, kalau dari aku sendiri ya, dari Ah, Vira itu pasti kalau ada job atau ada kegiatan di kampus yang mungkin barengan, itu kita cari jalan tengah. Pakainya kita kan, aku juga kadang ngelis kalau misalkan hari ini harus apa, job desknya apa gitu. Kita intinya kita manajemen waktu sebaik mungkin, jangan sampai kita terlalu overwork oke. gitu. Jangan terlalu over banget, karena kalau over banget kita akan jadi ngeblank, semuanya tuh kayak hancur gitu loh, nggak Hmm. sesuai yang apa kita rencanain tadi gitu. Tapi pernah gak sih kamu dengan apa ya dengan kesibukanmu yang sekian banyak itu kamu ngerasa capek dan pengen berhenti dari itu semua? Maksudnya Kalau berhenti itu bukan berhenti yang gimana-gimana ya, ya tapi ya udah istirahat istirahat gitu ya, gitu. pastinya manusia punya capek ya Dika ya. Aku sendiri pernah merasakan itu 1 minggu tanpa istirahat sama sekali. Nah akhirnya 1 minggu kan tanpa istirahat, akhirnya minggu depannya aku offin semua, jadi tanpa ada kegiatan, HP 24 jam aku nggak pernah buka, pernah itu Karena gitu. saking capeknya itu ya, Saking karena saking capeknya, pengennya iya. istirahat ya. Aku tuh emang nggak 24/7 Hmm. HP terus, itu nggak pernah. Yang paling kalau lagi capek, lagi dengerin musik aja tapi off data gitu kan, karena kan notif-notif kadang juga Iya, ganggu notif ya. tuh ganggu banget. Iya betul, kita dengerin Spotify, terus aku kadang melukis juga. Oh, bisa ngelukis juga. Bisa. Aku ngelukis juga gitu. Oke. Aku sampai bingung lagi mau ngomong apa saking aktifnya karena gimana ya, aku tuh mikir kok bisa orang bisa seaktif ini gitu loh, karena dia juga mahasiswa gitu kan. Iya. Terus pernah gak sih kamu dapat omongan-omongan gak enak dari teman-teman kamu, karena kan pastinya di usia under 25 gitu kan Betul. masih masa-masanya bergaul dan punya banyak teman ya. Betul. Karena kan kita kadang harus milih nih antara kesibukan atau pertemanan, bener Iya, nggak? iya Nah, betul. pernah nggak dapat komenan dari teman-teman gitu kayak Kalau kamu dari tuh sibuk banget atau Kalau gimana? dari teman kampus pasti kalau omongan kamu sibuk banget, itu semuanya pasti pernah merasakan ya Dika ya. Kalau untuk yang omongan misal hujatan atau apa itu pasti gak ada. Kalau teman kampus tuh rata-rata suportif semua karena kita juga punya kesibukan juga. Tapi kalau untuk teman-teman yang lalu juga ada sih masa lalu yang gak mengenakan di situ gitu. Malah justru ketika kita aktif tuh malah kayak, ih gak jelas banget ngapain sih kayak gitu. Nah, betul. Iya kan, Iya. kayak gitu. Nah, Terus akhirnya daripada aku dengerin mereka, mending aku berjalan lebih maju daripada mereka. nah, berarti kamu lebih memilih buat apa Iya, ya? tutup mata, tutup Bisa telinga. dikatakan menjauhkan dirimu dari kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan Iya, omongan seperti betul, itu gitu ya. betul. Karena kan emang apa ya? Sebenarnya kuliah itu ya penting sih, penting. Pelajarannya itu penting, tapi yang paling penting adalah ketika kita punya skill, bener ya? Iya, skill, Kalau skill misalkan terutama. kita kuliah nilainya bagus tapi skill kita kurang ya sama aja kan, Betul, percuma kan? betul. Percuma kuliah. Dan apa ya? Pesanmu buat teman-teman deh. Misalkan ada teman-teman yang dia nggak bisa aktif karena berbagai macam alasan. Sebenarnya dia alasannya itu cuma dicari-cari aja, memang dia Iya. sebenarnya kesel Mm-mm. karena terlalu banyak kegiatan di kampus sudah kan. Nah, dia pengen apa ya? Pengen aktif tapi dia udah malas. Ada nggak sih pesan buat teman-teman yang kayak gitu? Buat teman-teman yang belum aktif, jangan terlalu di zona nyaman. Kita harus keluar, kita cari potensi kita, lalu kita kembangkan skill kita. Jangan di stuck di situ terus gitu ya, teman-teman ya. Yang penting cari
potensi, misal kamu suka nyanyi, kamu suka game, itu kembangkan dan cari lingkungan yang terbaik buat kamu gitu. Ya betul, jadi buat teman-teman Gen Z jangan sibuk rebahan, Betul. jangan sibuk pacaran aja. Betul. Pacaran tuh boleh sih sebenarnya, cuman yang positif aja, yang saling support gitu. Saling support dari Betul. segi percintaan tuh maksudnya gimana? Saling support tuh ketika kita misal ya, kita kan di dunia kedutaan, di dunia mahasiswa, itu kan nggak cuman cewek-cewek semua, nggak cuma satu gender Ya, ya. betul. Kita harus mengerti ketika kita ada tugas seperti ini, ketika ada tugas seperti itu kan berkelompok. Rata-rata anak ilkom kan juga berkelompok gitu. Jangan dibuat salah paham gitu. Oke. Kita harus profesionalisme gitu aja. Tapi pernah gak sih kamu dapat masalah ya sama pasanganmu atau sama keluargamu karena kamu terlalu aktif mungkin? Kalau untuk itu pasti ada ya. Pasti ada ya? Ada banget itu ya. Pasti kamu nggak capek, kamu nggak istirahat cepet kayak gitu kan. Dan juga rata-rata kalau orang tua aku sih yang penting kamu tahu kemampuan kamu, kamu tahu seberapa kamu kuatnya itu kamu gitu kan. Kalau dari saudara-saudara mungkin kayak kenapa sih kamu harus ikut kayak gitu, emang penting gitu. Jadi mungkin perbedaan mindset dan juga berpikir ya, cara berpikir Iya juga. sih, betul sih. Mindset itu adalah hal utama dan kita tidak bisa memaksakan pikiran orang lain karena kan Betul. apa ya, ketika kita menjalani sesuatu yang ngerasain kan diri kita sendiri, Iya, bener betul, nggak? betul Mereka banget. juga nggak ngerasain manfaatnya, mereka cuma tahu alah apaan sih, karena jujur aja, ini jujur ya, Iya. aku tuh kurang paham sama kedutaan itu sebelum tadi ketemu kamu, sebelum cerita itu aku kurang paham kedutaan itu fungsinya apa dan tugasnya sebagai apa gitu. Tapi ya ternyata memang itu banyak banget manfaatnya, Iya, selain banyak menambah banget. relasi juga Iya. apa ya, Ilmu, mengupgrade skill, iya, upgrade skill, ilmu. apa ya, memberi pelajaran untuk percaya diri kan. Betul. Public speaking juga Nah, pastinya. public speaking juga pastinya. Iya. Jadi buat sobat Rumpis, jangan pernah takut buat menggali potensimu, jangan pernah takut buat aktif di berbagai macam kegiatan, buat apa ya, buat mencari kesibukan lain mungkin ya yang bisa Iya, menambah betul. skill. Contohlah Vira ini, di tengah kesibukannya dia tetap berani buat mengambil risiko untuk aktif di berbagai kegiatan selain kuliah. Pasti, ya. Oke sobat Rumpis, jangan kemana-mana, tetap di Rumpis karena habis ini kita bakal balik lagi, kita bakal bahas lagi topik yang lebih menarik ya Vira ya. Topik yang lebih hangat, topik yang bakal jadi inspirasi buat kalian semua. Rumpis, ruang muda, pikir santai.